Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, setelah Tan Yun menerima Taoist Banking menjadi muridnya, dia bergegas pergi ke pelelangan harta spiritual. Di awal cerita, pada saat ini di pembukaan lelang Wang Pu Zhengxing, Tan Yun duduk di kursi batu giok dan dia melihat ke arah pelelangan melalui layar yang ada di depannya. Di sana terlihat seorang pria berusia 80 tahunan. Di atas kepalanya ada sebuah lonceng besar dengan ketinggian 10 meter. Pria itu bernama Tan Tai Zongdi. Dia adalah seorang kepala juru lelang dan kepala penilai di rumah lelang Wang Pu Zhengxing. Tan Tai Zongdi melihat sekeliling pada ratusan ribu orang yang telah berkumpul dari lantai 1 hingga ke lantai ke-7. Kemudian dia berkata dengan keras, "Selamat datang para tamu di pelelangan Wang Pu Zhengxing. Pelelangan selama 3 jam resmi dibuka." Begitu suara itu jatuh, terdengar teriakan manusia di segala penjuru lantai. Kini mereka mulai melakukan perburuan harta spiritual. Waktu berlalu, pada saat ini pelelangan telah berlangsung selama 2 jam. Kini mata Tan Yun dipenuhi dengan harapan yang dalam. Dia tahu betul bahwa akhir dari pelelangan semakin dekat dan banyak harta bagus yang akan muncul di sana. Semuanya, 8 harta terakhir berikutnya akan disajikan kepada Anda satu persatu. Setiap jenis harta sangat berharga. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah benih api tipe S, kelas terbaik, bernama Zihai Xuanyan, ucap Tan Tai Zongdi dengan keras. Di lantai 7 pada pavilion tamu terhormat bernomor 3, Tan Yun dengan tegas berkata, "Zihai Xuanyan ini lahir di dasar laut setinggi puluhan ribu kaki. Ini adalah harta surga dan bumi yang begitu berharga, aku harus mendapatkannya." Kemudian Tan Tai Zongdi berkata dengan datar, "Zihai Xuanyan ini harganya dimulai dengan 2 miliar batu roh tingkat rendah. Setiap kali kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Sekarang kita mulai pelelangannya." Begitu suara itu jatuh, semburan kekuatan spiritual melesat dari ujung jari Tan Tai Zongdi. Kemudian terdengar suara bunyi lonceng. Pada saat ini di pavilion bernomor 88 lantai 6 dan 36 pavilion tamu terhormat di lantai 7, mereka mulai melakukan penawaran. 2 miliar 10 juta, 2 miliar 50 juta, 2 miliar 90 juta, 2 miliar 150 juta. Di dalam pavilion tamu terhormat bernomor 3 lantai 7, Tan Yun bersandar di kursi batu giok dan berbisik pada dirinya sendiri. Nilai Zihai Xuanyan ini setidaknya 50 miliar. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, kini harganya telah mencapai 60 miliar yang menakutkan. Saat ini 2 orang di pavilion bernomor 12 dan 67 di lantai 6 serta 3 orang di pavilion tamu terhormat bernomor 1, 4, dan 9 di lantai 7, mereka melakukan percakapan. "Hahaha, jadi itu kalian." Ada sedikit rasa dingin di mata Tan Yun. Dia mendengar bahwa orang di pavilion tamu terhormat bernomor 1 di lantai 7 adalah Taoist 5 jiwa. Lelaki tua ini pernah merendahkan Tan Yun agar Tan Yun menjauhi Zuzian muridnya. Sementara di pavilion tamu terhormat bernomor 4 di lantai 7 adalah Taoist Murong. Dan di pavilion tamu terhormat bernomor 9 di lantai 7 adalah Taoist Formasi. Dalam benak Tan Yun, ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan 9 garis pintu dalam, mereka bertiga menatap Tan Yun seperti sampah. Kemudian Tan Yun berbisik dalam hati, "Kalian bertiga jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satupun harta karun di sini. Dan jika ada 5 kepala panatua lainnya di sana, aku akan membuat kalian semua kecewa." Pada saat ini, setiap orang mengerti bahwa 60 miliar batu roh tingkat rendah telah melampaui harga standar harta tersebut. Jadi, Taoist Formasi berhenti melakukan penawaran tersebut. Saat ini, Taoist 5 jiwa menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, 62 miliar.
Kemudian suara penawaran tiba-tiba datang dari pavilion tamu terhormat bernomor 3 di lantai 7. 62 miliar 10 juta. Saat ini semua orang tercengang dan suara yang keluar hanya menambahkan harga 10 juta. Di panggung lelang, Tan Taizongdi tampak tidak senang dan dia berpikir diam-diam. Lelaki tua di pavilion tamu terhormat bernomor 3 di lantai 7 karena dia berhasil mengungkapkan daftar tugas hadiah dari Taoist Banking dan membuat Taoist Banking menjadi bahagia. Mungkinkah identitasnya tidak sederhana? Pada saat ini di pavilion tamu terhormat bernomor 4 di lantai 7, Taoist Murong berpikir bahwa lelaki tua yang menawar harga 62 miliar 10 juta adalah seorang panatua dari 8 pintu dalam lainnya. Pada saat ini di pavilion tamu terhormat bernomor 1 di lantai 7, Taoist 5 jiwa menaikkan harga penawaran 64 miliar. Kemudian Tan Yun bermain dengan cangkir roh di tangannya dan berkata dengan ringan, 64 miliar 10 juta. Lalu Taoist Murong mendengus dingin, 66 miliar. Kemudian Taoist 5 jiwa berkata dengan acuh tak acuh, 67 miliar. Lalu sudut mulut Tan Yun membentuk senyum melengkung, 67 miliar 10 juta. Setelah mengulanginya lagi dan lagi, itu hanya meningkat 10 juta. Mendengarkan ini, Taoist Murong melihat ke samping ke pavilion tamu terhormat bernomor 3 dan berkata, "Tuan, apakah Anda sengaja membuat masalah di sini?" Taoist Murong, "Mengapa Anda mengatakan ini?" Kata-kata Tan Yun ini seperti tamparan untuk Taoist Murong. Taoist Murong, tampaknya Anda seperti gadis yang baru saja berusia 18 tahunan. Tapi lelaki tua ini tahu bahwa Anda telah hidup selama ratusan tahun. Sepertinya Anda sudah tua dan ingatan Anda terlihat tidak bagus. Jika Anda lupa aturan penawaran, lelaki tua ini bisa mengingatkan Anda bahwa setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. Mendengarkan ini, wajah Taoist Murong memucat karena marah. Taoist Murong, lelaki tua ini mengerti bahwa Anda mengatakan bahwa lelaki tua ini sedang membuat masalah, bukan? Tetapi Anda harus tahu bahwa aturan ini dibuat langsung oleh Master Sekte saat ini. Jika Anda tidak puas, Anda bisa menghadap Master Sekte. Saya pikir Anda tidak akan berani melakukannya, bukan? Mendengarkan ini, tubuh Taoist Murong menjadi gemetar hebat karena ketakutan. Setelah persaingan ketat dalam penawaran tersebut, kini harganya telah mencapai 83 miliar 10 juta. Akhirnya, Tan Yun pun mendapatkan benih api tersebut. Selanjutnya, harta yang akan dilelang adalah 3 pedang terbang dan 3 botol kultivator alam pemurnian jiwa. Saat ini, Tan Yun tidak mendengar lagi suara kepala panatua. Jadi, dia tidak tertarik dalam pelelangan harta tersebut. Begitu kepala panatua ikut dalam pelelangan, apapun yang terjadi, Tan Yun akan membuat mereka tidak mungkin mendapatkannya. Pada saat ini, Tan Yun menggantungkan semua harapannya pada harta terakhir. Tan Yun percaya bahwa dia tidak boleh mengecewakan dirinya sendiri. Saat ini, Tan Yun yang berada di belakang layar tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan itu tertuju pada seorang murid laki-laki dan seorang murid perempuan di panggung lelang. Mereka berdua adalah Pan Jian dan Lin Xinyi. Tan Yun memikirkan adegan ketika dia diserang secara licik oleh 2 orang ini dari garis jiwa binatang, dan untungnya kemudian dia berhasil melarikan diri ke Danmai di ambang kematiannya. Kemudian terdengar suara Tan Taizongdi dengan keras. Sekarang lelang akan segera berakhir. Lelaki tua ini percaya bahwa harta terakhir pasti tidak akan mengecewakan Anda, bukan? Tan Taizongdi menutup senyumnya dengan ekspresi serius, dan segera dalam sekejap mata sebuah batu ungu seukuran kepala muncul di meja lelang. Di pavilion tamu terhormat bernomor 3 di lantai 7, Tan Yun tiba-tiba bangkit dari kursi giok, menatap batu ungu, dan dia mengungkapkan kebahagiaan yang tak terselubung. Lalu Tan Taizongdi menjelaskan dengan santai, "Para tamu terhormat telah mengenali benda ini, bukan?
Dan ini dinamakan besi meteorit ungu luar angkasa. Tentu saja benda ini adalah bahan utama untuk pemurnian. Berapa nilainya? Tidak berlebihan untuk mengatakannya bahwa ada hal yang tak ternilai di pasar. Harga rendah 10 miliar batu raw tingkat rendah. Setiap kali Anda menaikkan harga tidak boleh kurang dari 1 miliar. Lelaki tua ini mengumumkan bahwa besi meteorit ungu luar angkasa secara resmi dilelang. Setelah lonceng berbunyi, suara penawaran mulai terdengar dari lantai 6 dan 7. 13 miliar, 15 miliar, 20 miliar, 26 miliar, 36 miliar. Mendengarkan ini, suara tua keluar dari mulut Tan Yun. 100 miliar. Begitu kata-kata itu keluar, mata ratusan ribu murid tertuju pada pavilion tamu terhormat bernomor 3. Mereka menarik napas dalam-dalam karena harga telah melonjak dari 36 miliar menjadi 100 miliar dalam satu gerakan. Tan Yun tahu betul bahwa harga besi meteorit ungu luar angkasa jauh lebih mahal dari 100 miliar batu raw tingkat rendah. Sekarang, dia hanya ingin membuat keputusan dengan cepat. Setelah mendapatkan besi meteorit ungu luar angkasa, dia akan menghancurkan sepasang anjing dari garis jiwa binatang. Dan kemudian, dia akan kembali ke garis Danmai untuk membiarkan api Esongmeng melahap benih api tipe S bernama Zihai Sonian. Saat ini terdengar suara di pavilion tamu terhormat bernomor 3 di lantai 7. Dia berkata kepada Tan Yun, "Saudaraku di pavilion tamu terhormat bernomor 3 sungguh berani, dan perlu dicatat bahwa kepala Panatua ini akan menemani Anda." Lalu terdengar suara teriakan dari Taois jiwa suci, 120 miliar. Mendengarkan ini, mata Tan Yun dipenuhi dengan kebencian, dan dia tidak akan pernah melupakan suara ini sampai dia mati. Dia tahu bahwa pemilik suara ini adalah kakek buyut Ling Hu Changkong, yaitu Taois jiwa suci. Waktu itu, sebelum pemilihan garis pintu dalam, Tan Yun membunuh cucunya. Jika hari itu Tan Yun tidak menggunakan aturan sekte sebagai tameng hidupnya, Tan Yun akan dihancurkan sampai mati oleh telapak tangannya. Kemudian Tan Yun menahan emosi dan berkata, 220 miliar. Pada saat ini di lantai 7 pada pavilion tamu terhormat bernomor 4, mata indah Taois Murong dipenuhi dengan tekad. Dia berharap untuk mendapatkan besi meteorit tersebut. Lalu berkata 250 miliar. Hehehehe, lelaki tua ini juga ada di sini untuk mencoba peruntungannya. Terlihat di pavilion tamu terhormat bernomor 1 di lantai 7, Taois 5 jiwa berkata sambil tersenyum, 280 miliar. Karena Taois 5 jiwa, Taois jiwa suci dan Taois Murong tertarik untuk berpartisipasi, tentu saja wanita tua ini tidak akan melewatkannya juga. Di pavilion tamu terhormat bernomor 6 di lantai 7, wanita tua itu adalah Taois Jimat atau Pumai. Dia menyipitkan matanya dan nada suaranya penuh dengan provokasi. 350 miliar. Sementara di pavilion tamu terhormat bernomor 9 di lantai 7, Taois Formasi berkata dengan dingin, "Ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak mengharapkan 4 kepala Panatua mempunyai waktu untuk pergi ke Wangpu Zhengzing. Lelaki tua ini akan menemani Anda sampai akhir. 380 miliar." Kemudian di pavilion tamu terhormat bernomor 12 di lantai 7, tiba-tiba suara dominan Taois jiwa kuno keluar, 430 miliar. Hehehehe. Ternyata 6 kepala Panatua ada di sini. Sementara di pavilion tamu terhormat bernomor 14 di lantai 7, tiba-tiba suara acuh tak acuh dari Taois jiwa binatang keluar, 450 miliar. Lalu terdengar lagi suara di pavilion tamu terhormat bernomor 16 lantai 7. Dia adalah Taois angin dan guntur atau Peng Le, 500 miliar. Pada saat ini Tan Taizongdi tampak tanpa ekspresi, tetapi sebenarnya hatinya penuh kegembiraan melihat 8 kepala Panatua berkumpul untuk menawar bersama. Inilah yang ingin dia lihat. Dia tahu betul bahwa 8 kepala Panatua ini tidak akur satu sama lain.
meskipun mereka semua ingin mendapatkan besi meteorit ungu luar angkasa. Tan Yun melihat bahwa 8 kepala panah tua dengan jelas mengubah pelelangan menjadi medan perang. Semua orang penuh energi dan akan membuat persaingan ketat. Kemudian mata semua orang terfokus pada pavilion tamu terhormat bernomor 3 dan 4 di lantai 7. Saat ini harga telah mencapai 900 miliar. Ini hampir membuat dada Taois Murong menjadi sesak. Dan selanjutnya harga 1 triliun nampaknya sangat keras. Karena nada ini sangat didominasi oleh Tan Yun yang bersandar di kursi batu giok, mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarinya. Dan matanya mengungkapkan arti harga diri. 8 kepala panah tua, mengapa kalian tidak berbicara lagi? Jangan beritahu lelaki tua ini bahwa Anda tidak memiliki batu spiritual lagi. Dan Anda masih ingin melakukan penawaran lagi, bukan? Hehehehe. Nada ejekan dari Tan Yun ini membuat 8 kepala panah tua menjadi marah. Tetapi Tan Yun sengaja melakukannya. Memikirkan 8 kepala panah tua yang pernah menganggap dirinya sebagai sampah dan menyatakan dirinya sia-sia di depan jutaan murid luar. Saudara dari pavilion tamu terhormat bernomor 3, jika lelaki tua ini tidak salah menebak, Anda pastinya orang dari garis Danmai, bukan? Sepertinya hubungan Anda dengan Taois Binking tidak biasa. Mungkin ada perzinaan di antara kalian. Hahaha. Tawa dari 8 kepala panah tua tersebut bergema di telinga Tan Yun. Ribuan murid Danmai di depan panggung pelelangan tidak berani untuk marah, apalagi berbicara. Kemudian Tan Yun berkata sambil mencibir, "Bagaimana jika lelaki tua ini bukan dari Danmai?" Kemudian terdengar suara dari Taois Murong, 1 triliun 30 miliar. Lalu mulut Tan Yun menguraikan senyum sombong, 1 triliun 31 miliar. Mendengarkan bahwa itu hanya meningkat 1 miliar, Taois Murong mencibir, "Dasar, kamu tidak tahu malu." Tiba-tiba Tan Yun berkata dengan keras, 1,1 triliun. Tidak peduli berapa harganya, Tan Yun tidak akan membiarkan mereka mendapatkan besi meteorit tersebut. Dengan harga tersebut, 8 kepala panah tua semuanya terdiam. Bahkan batu roh mereka sudah tidak cukup lagi untuk membayar harta spiritual tersebut. Hahaha, Taois Murong, jangan takut untuk menjulurkan lidahmu. Jika kamu menghinaku, aku akan membiarkan kalian menyerah, ucap Tan Yun dengan berkata keras. 1,2 triliun. Mendengarkan ini, dahi Taois Murong menunjukkan ekspresi yang halus. Dia menatap Tante Zhongli dengan cemas, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Tuan Zhongli, bisakah Anda memberi kepala ini waktu untuk pergi ke Gunung Murong melalui susunan teleportasi dan kembali untuk mendapatkan beberapa batu spiritual? Lalu Tante Zhongli menggelengkan kepalanya sedikit. Maaf, hanya ada 1 napas terakhir yang tersisa di pelelangan dan lelaki tua ini tidak bisa menjanjikannya. Mendengarkan ini, Taois Murong duduk dengan lemah di kursi batu giok dan segera menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 1,2 triliun, apakah masih ada yang ingin memberikan penawaran lagi? 1, 2, 3. Besi meteorit ungu luar angkasa diputuskan terjual, ucap Tante Zhongli dan kemudian dia berkata dengan keras, "Selamat kepada tuan yang berada di pavilion tamu terhormat bernomor 3 di lantai 7. Yang memenangkan harta lelang terakhir." Pada saat ini wajah 8 kepala panah tua terlihat panas dan menahan rasa malu. Di bawah pengawasan publik, mereka menggunakan semua batu roh diaken dan panah tua yang berpartisipasi dalam pelelangan tersebut. Tetapi mereka tetap dikalahkan oleh Tan Yun. Alasan mengapa 8 kepala panah tua berpikir bahwa lelaki tua tersebut adalah garis Danmai karena lelaki tua itu mempermalukan mereka secara bersamaan dan dia jelas bukan bawahannya. Dia pasti orang dari Taois Binking. Di aula lantai pertama, ribuan murid Danmai memiliki kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka. Pada akhirnya Danmai-nya sendiri yang menang. Kemenangannya jelas dan di atas papan. Dan kemenangan itu menyeluruh dengan harga 1,2 triliun batu roh tingkat rendah dan mengalahkan 8 kepala panah tua lainnya.
Pada saat ini, Tante Zongdi mengepalkan tinjunya menatap ke pavilion tamu terhormat bernomor 3, tersenyum dan bertanya, bagaimana cara Tuan membayarnya? Tiba-tiba senyum Tante Zongdi membeku di wajahnya, alis putihnya berkerut dan nada suaranya sedikit meragukan. Apa? Menggunakan item untuk membayarnya? Anda benar, jawab Tan Yun. Lalu terlihat wajah Tante Zongdi berangsur-angsur menjadi dingin. Lelaki tua ini menantikan item apa yang Anda gunakan. Tolong, tunjukkan kepada lelaki tua ini. Hahaha. Tawa Tante Zongdi mengandung rasa dingin. Lelaki tua ini hanya mengingatkan Anda jika Anda tidak bisa melakukan tawar-menawar, jangan salahkan saya karena kejam. Tante Zongdi menyingkirkan besi meteorit ungu luar angkasa dan menghilang dari platform lelang. Dalam sekejap dia muncul di luar pavilion bernomor 3 di lantai 7. Kemudian dia mendorong pintu dan masuk. Dengan lambaian lengan jubahnya dia duduk di depan Tan Yun. Ada apa? Keluarkan besi meteorit tersebut, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia meletakkan besi meteorit ungu luar angkasa di atas meja batu giok. Bagaimana jika kita memasang penghalang kedap suara? Tanya Tan Yun. Kemudian Tante Zongdi melambaikan tangan kanannya dan segera ada riak muncul di permukaan dan dinding ruangan tersebut. Apakah Anda memiliki slip giok kosong untuk lelaki tua ini? Tanya Tan Yun. Tentu saja, Tante Zongdi membalik tangan kanannya dan menyerahkan klip giok kosong kepada Tan Yun. Panatwadi, apakah Anda tahu resep pil kuno, pil suci untuk perpanjangan hidup? Begitu Tan Yun mengatakan ini, Tante Zongdi bangkit dengan ekspresi kaget. Saya pernah mendengarnya, tetapi itu telah hilang untuk waktu yang lama. Apakah Tuan memilikinya? Tentu saja, ucap Tan Yun dengan sombong. Di atas pil ro ada pil bau, di atas pil bau adalah pil zon, di atas pil zon adalah pil oli. Pil oli adalah pil perpanjangan kehidupan kelas rendah. Pil ini dapat meningkatkan umur kultivator hingga 30 tahun. Sementara pil zon adalah pil perpanjang kehidupan kelas menengah, meningkatkan umur kultivator hingga 60 tahun. Lalu, pil bau adalah pil perpanjang kehidupan kelas tinggi, meningkatkan umur kultivator hingga 90 tahun. Tante Zongdi tampak bersemangat. Ya, itu benar Tuan. Bagus, bagus. Tan Yun mengetuk lengan kursi giok dengan jarinya dengan ringan dan berkata perlahan. Lelaki tua ini berpikir, berapa harga untuk pil perpanjangan kehidupan kelas rendah? Seorang kultivator dengan alam tingkat tinggi hanya perlu 30 tahun untuk menjentikan jari dari pil perpanjangan kehidupan kelas rendah. Ini bernilai 1,2 triliun batu ro tingkat rendah. Panatwadi benar-benar pandai berbicara. Kecepatan bicara Tan Yun tiba-tiba berubah, tapi dia masih tidak terburu-buru. Dengan resep pil, Anda dapat membuat pil perpanjang kehidupan tanpa batas dan menjualnya di masa depan. Tetapi saat ini hanya ada satu pil suci perpanjangan kehidupan tingkat rendah yang dapat hidup 30 tahun. Dengan resep pil, Anda dapat membuat pil perpanjangan kehidupan tanpa batas dan menjualnya di masa depan. Tetapi saat ini hanya ada satu pil suci perpanjang kehidupan tingkat rendah yang dapat hidup 30 tahun. Dan seseorang dapat menembus belenggu dan menembus alam baru dalam 30 tahun. Panatwadi, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa resep pil ini hanya bernilai 1,2 triliun? Mendengarkan ini, Tante Zongdi tersenyum canggung. Mungkin saya salah mengiranya Tuan. Selama Anda memiliki resep pil, harganya akan menjadi milik Anda. Anda dapat membuka harganya dengan santai. Selama tidak terlalu rendah, lelaki tua ini akan setuju. Tetapi lelaki tua ini akan mengatakan secara langsung, uang adalah sesuatu di luar tubuh dan lelaki tua ini tidak serakah. Anda dapat membayarnya dengan menggunakan 11 jenis bahan pemurnian dengan atribut untuk menyempurnakan senjata terhormat. Setelah mendengarkannya, Tante Zongdi menarik napas dalam-dalam. 11 jenis bahan pemurnian dengan atribut untuk menyempurnakan senjata terhormat itu cukup langka. Tuan harus memberi saya waktu 3 tahun. Tan Yun menggelengkan kepalanya. 3 tahun itu terlalu lama. Setidaknya 1 tahun.
Anda dan saya akan memiliki banyak transaksi di masa depan. Kali ini saya akan memberi Anda pil perpanjang kehidupan kelas rendah, dan lain kali Anda akan mendapatkan pil perpanjangan kehidupan kelas menengah. Tiba-tiba Tante Zongdi pun terkejut. Baiklah Tuan, saya akan menemukan Tuan segera mungkin. Saya harap kita dapat bekerja sama lebih banyak di masa depan. Kemudian Tan Yun tersenyum dan memanipulasi indera spiritualnya ke dalam slip giok kosong. Setelah 3 napas, indera spiritual keluar dari batu giok dan memberikan slip batu giok tersebut kepada Tante Zongdi. Tante Zongdi mengambil slip batu giok tersebut dan tidak sabar untuk mengendalikan slip batu giok tersebut. Setelah beberapa saat, tubuh tuanya tidak bisa menahan gemetar dan kejutan terlihat di wajahnya. Sungguh pil yang lembut, dan setiap langkah pemurnian pil tercatat dalam resep tersebut. Setelah kaget, Tante Zongdi menggelengkan alis putihnya. Meskipun dia adalah seorang penilai, tetapi dia bukanlah seorang alkemis suci. Jadi dia tidak dapat mengetahui keaslian pil tersebut. Tuan, mengapa Anda tidak menemani saya ke gerbang suci dan biarkan orang gerbang suci mengidentifikasi pil ini? Tanya Tante Zongdi. Gerbang suci? Tan Yun mengangkat alisnya. Saya memiliki hal lain untuk ditangani, jadi saya tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Tante Zongdi berkata sambil tersenyum. Baiklah Tuan, untuk berjaga-jaga silakan Tuan meninggalkan nama sehingga saya dapat menemukan Anda lagi. Tan Yun sedikit ragu, tidak nyaman untuk mengungkapkan nama lelaki tua ini. Anda bisa pergi ke Istana Bingking dan memberitahu Tois Bingking untuk memasang bendera di atas Gunung Changling. Dan saya akan datang. Ketika saya melihat bendera Wang Fu Zhengjing, saya lupa memberitahu Anda bahwa Taoist Bingking adalah muridku. Mendengarkan ini, Tante Zongdi berkata, baiklah Tuan. Tan Yun mengangguk dan berkata, ketika Anda mencari seseorang untuk memastikan keaslian pil tersebut, tolong jangan beritahu asal resep pil tersebut. Katakan saja bahwa Wang Fu Zhengjing menemukannya sendiri. Tuan, yakinlah bahwa saya akan melindungi privasi Anda, jawab Tante Zongdi. Lalu Tan Yun berkata dengan puas, kalau begitu besi meteorit ungu luar angkasa, lelaki tua ini akan menerimanya terlebih dahulu. Lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan pergi dari sini. Baiklah, sampai jumpa Tuan. Tante Zongdi berdiri dan mengepalkan tinjunya, membukakan pintu pavilion untuk Tan Yun. Adegan ini membuat 8 kepala Panatua bahkan ratusan ribu murid menjadi tercengang. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat bahwa Tante Zongdi sangat memperhatikan pelanggan tersebut sehingga dia benar-benar membuka pintu untuk pelanggan itu sendiri. Panatuadi, tolong tetap di sini. Suara samar Tan Yun memasuki telinga semua orang. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang memiliki motif tersembunyi terhadap mereka secara keliru berpikir bahwa identitas mereka luar biasa. Ya Tuan, saya akan memberikan tumpangan untuk Anda. Tante Zongdi dengan sengaja mengeraskan suaranya. Dengan cara ini akan menyelamatkan Tan Yun dari orang lain yang tidak menghormatinya. Terima kasih Panatuadi. Tan Yun melangkah keluar dari pavilion tamu terhormat melewati pavilion nomor 1 dan 2. Dia bahkan bisa menebak wajah jelek Taois jiwa suci dan Taois 5 jiwa. Jika ini masalahnya, pada saat ini tidak hanya Taois jiwa suci dan Taois 5 jiwa yang pucat, tetapi juga Taois murong di pavilion tamu terhormat bernomor 4, serta 5 kepala lainnya. Mereka diam-diam berspekulasi tentang lelaki tua ini. Tawar-menawar macam apa yang dia lakukan sehingga membuat Tante Zongdi memiliki sikap yang berbeda sebelum dan sesudah. Tante Zongdi terus mengantarkan Tan Yun ke susunan teleportasi VIP di lantai 6 dan akhirnya Tan Yun pergi berteleportasi menuju gerbang gunung jiwa binatang. Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.